aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam penanganan satwa, karena setiap satwa memiliki kondisi yang berbeda-beda tergantung spesies, tergantung usia, tergantung kondisinya. Jadi yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah fisiologisnya, yang kedua adalah bagaimana perilakunya, yang ketiga adalah ancaman bahaya, baik itu dari manusia ke hewan atau dari hewan ke manusia, dan yang terakhir adalah kondisi kesehatan fisiknya. Kita akan melakukan restrain dan pemeriksaan pada hewan mamalia kecil. Yang di sini akan kita periksa adalah kuskus kerdil. Untuk hewan kecil ini biasanya bagian-bagian yang perlu diperhatikan adalah di bagian gigi dan bagian kukunya. Yang pertama, sama seperti yang lain, memerlukan glove restrain yang cukup tebal untuk berjaga-jaga akan gigitan dan cakarnya. Dan untuk satwa ini kita juga harus perhatikan apakah dia satwa nokturnal atau tidak. Apabila satwa nokturnal yang aktif di malam hari, akan lebih baik apabila kita tidak memberi banyak paparan cahaya matahari atau cahaya apapun seperti itu. Selain gloves juga disiapkan handuk ataupun kain yang tidak banyak berserat. Apabila harus ditangkap dari kondisi kandang yang cukup luas, akan lebih baik satwa ditutup dulu dengan kain untuk membatasi pergerakan dan membatasi penglihatannya. Karena di sini ada 2 ekor dan yang akan diambil 1 ekor, itu juga perlu diperhatikan keamanan dari restrainer dan keamanan dari kedua satwanya. Jadi satwa dipegang di bagian, dibungkus dengan kain terlebih dahulu supaya lebih aman. Jadi yang terutama diamankan adalah kedua kaki dan tangannya, kemudian ekor juga untuk kuskus. Cuman yang ini ekornya memang sudah dipotong. Jadi waktu penyelamatan biasanya yang perlu diperhatikan di mamalia kecil itu apakah ada luka. Jadi diperiksa secara keseluruhan di seluruh tubuhnya, kelengkapan anggota tubuhnya, kemudian di bagian kakinya, kemudian kuku-kukunya apakah ada pendarahan atau tidak, kemudian apakah ada luka seperti luka tembakan atau luka gigitan. Kemudian juga diperhatikan apakah seperti apa kondisi dehidrasinya dengan mencubit kulit yang longgar. Seperti ini, apabila dia kembali dengan cepat dan masih elastis, artinya kondisinya tidak dehidrasi. Namun kalau kembalinya lambat, artinya dia mengalami kondisi dehidrasi. Dicek di giginya seperti apa, karena biasanya itu mempengaruhi cara makannya seperti apa, umurnya berapa, seperti itu. Biasanya apabila hanya tidak harus dibuka paksa. Jadi kalau biasanya dia tidak lemas dan masih punya respon liar, dia akan ada respon untuk membuka mulutnya. Kemudian diperhatikan juga nafasnya, apakah sangat terlihat terengah-engah atau tidak. Karena apabila nafasnya itu sudah dari perut dan sangat berat, itu artinya dia entah kepanasan atau stres atau ada sakit.
Oke, saya akan menjelaskan cara-cara untuk menghandling satwa, khususnya makaka. Dalam hal ini adalah makaka heki. Jadi terutama kita menggunakan sarung tangan atau glove, dan tidak diperkenankan untuk handling satwa seperti ini dengan tangan telanjang. Ada beberapa jenis yang memang sangat agresif dan tidak harus langsung kita tangkap. Jadi ada beberapa cara yang kita pakai di sini. Bisa minta telur. Kita bisa memakai telur supaya dia bisa tertarik dengan ini. Jadi arahkan ke dia. Kayaknya dia udah tahu ada banyak orang, dan biasanya kita pakai ketika dia mau ngambil, dia keluarin tangan, kita tangkap, dan satu orang yang tangkap yang ambil dia. Jadi kita bisa pakai media telur atau kita tangkap langsung, karena ini dalam kandang seperti ini, jadi untuk mempermudah kita menangkapnya, jadi kita di sini kita pakai skat. Ketika kita mau tangkap, pastikan dia tidak berhadapan ke kita. Hal yang seperti ini yang harus kita hindari. Jadi pertama-tama harus sasarannya adalah kepala. Tangkap kepala dan ambil tangan satu. Kemudian kita bisa pakai lutut kita untuk menekan supaya dia tidak leluasa. Kemudian kita ambil tangan yang satu. Ya, lepas. Jadi seperti ini. Dan ketika ada perawatan dengan dokter, jadi atau kita mau kasih ke teman kita, pastikan bukan kasih dengan begini, tetapi dari belakang. Oke. Ya. Kemudian pastikan satwa ini tidak berhadapan langsung dengan kita, karena apalagi kita di bawah arah angin dari dia, bisa saja ada air liur yang tentunya kena ke kita, dan itu akan berdampak tidak baik buat kita, tentunya penyakit. Jadi pastikan bahwa satwa itu tidak berhadapan dengan kita. Kemudian kita pastikan area di sekeliling kita itu terbebas dari, supaya kita tidak terhalang atau leluasalah kita menghandling satwa ini dia. Kita ambil. Jadi tangannya seperti ini.